Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati, NIM 01201110. Saya semester 6 di kelas B, dan ini adalah tugas proposal saya. Judul saya pada proposal kali ini yaitu efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap penyelewengan pelayanan administrasi kepengurusan kartu tanda penduduk di Kabupaten Bone. Terkait latar belakang dengan terbentuknya Perda Kabupaten Bone nomor 3 tahun 2017 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan Kabupaten Bone. Nah, sudah ada memang undang-undangnya, sudah ada dasar hukumnya mengenai kepengurusan. Namun terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dan penyelewengan dalam pengurusan administrasi kepengurusan kartu tanda penduduk di Kabupaten Bone, tentunya diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang dalam hal ini, pihak kepolisian untuk mengusut tuntas apabila memang ada pelanggaran. Namun isunya yang berkembang bahwa banyak penyelewengan. Maka dari itu saya mengangkat tema atau judul penelitian kali ini. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap penyelewengan pelayanan administrasi kepengurusan kartu tanda penduduk di Kabupaten Bone. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap penyelewengan pelayanan administrasi kepengurusan kartu tanda penduduk di Kabupaten Bone. Kemudian kita lihat manfaat penelitian bagi pemerintah Kabupaten Bone. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai solusi alternatif dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan permasalahan. Yang kedua, manfaat bagi mahasiswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan hasanah perpustakaan, bahan referensi, dan bahan masukan bagi peneliti lebih lanjut yang berhubungan dengan masalah seperti ini. Terus bagi penulis dan pihak kepolisian, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai langkah konkret untuk penerapan ilmu berdasarkan teori yang selama ini didapat, kemudian penyelewengan, pelanggaran yang dihadapi sehingga dapat diambil langkah dan kesimpulan yang tepat, bahkan sanksi yang adil bagi pelaku. Kita lanjut ke bab 2, landasan teori. Yang pertama, efektivitas. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan, ataupun program. Selanjutnya ada pelayanan dan penyelewengan. Pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah ciri tertentu. Kemudian penyelewengan biasa juga disebut dengan kejahatan atau pelanggaran. Mereka itu semuanya sama, yaitu sama-sama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Yang melanggar hukum sama-sama merupakan tindak pidana atau perbuatan pidana. Teori terakhir yaitu sanksi hukum. Sanksi diartikan sebagai tanggungan tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Adapun kerangka teori pada penelitian kali ini yaitu Kabupaten Bone merupakan daerah otonom. Nah, sebagai daerah otonomi, pemerintah senantiasa dituntut untuk dapat meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Pelayanan publik seperti pembuatan KTP hanyalah salah satu bentuk pelayanan publik di Kabupaten Bone. Namun, meskipun perdanya sudah seapik mungkin diatur, namun tetap saja banyak pelanggaran, banyak penyelewengan yang terjadi. Ini ada kerangka berpikir dan beberapa indikator kualitas pelayanan publik.
diukur dari beberapa poin. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada kepastian waktu, ketetapan waktu, akurasi, kesopanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana, kemudahan, variasi model, dan kenyamanan dalam memperoleh pelayanan. Itu semua merupakan indikator kualitas pelayanan publik yang harus ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun waktu dan tempat penelitian dilakukan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 pukul 10 dan diadakan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kenapa saya memilih lokasi ini? Karena pertimbangan bahwa organisasi ini merupakan penyedia berbagai layanan administrasi yang sangat mendasar dan urgent sehingga dibutuhkan. Namun, syarat akan penyelewengan dalam hal pelayanan administrasi. Masih ditemukan banyak calo dan masih ada pungli. Adapun pelaksanaan penelitian itu saya ada 3 macam. Yang pertama studi pustaka. Studi pustaka itu saya lakukan dengan cara melihat dan mencari literatur yang sudah ada untuk memperoleh data yang berhubungan dengan analisis. Yang kedua, penelitian lapangan atau observasi. Saya lakukan dengan meninjau lokasi secara langsung dan melakukan diskusi bersama pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan proposal ini. Setelah itu, nah data ini serta analisa ini saya susun menjadi laporan tertulis yang sistematis. Yang ketiga yaitu saya melaksanakan penelitian ini dengan melakukan pendekatan penelitian. Nah, metode yang saya gunakan di sini yaitu deskripsi kualitatif, yang dimana metode ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Kenapa saya memilih pendekatan penelitian ini? Karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dan tujuannya untuk menggali fakta mengenai maraknya isu mengenai penyelewengan pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, dan saya juga ingin menggali sanksi hukum apa atau bagaimana penerapannya, apakah sudah efektif yang akan dikenakan terkait hal tersebut. Gambaran umum penelitian itu bahwa sebagai objek dan sebagai subjek. Nah, dia sebagai objek adalah abstraksi kenyataan yang sesungguhnya. Kemudian sebagai subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling sehingga terdapat informan-informan kunci. Informan kunci yang dimaksud di sini adalah beberapa pegawai yang bekerja di Disduk Capil yang mengetahui secara pasti terselenggaranya kegiatan pelayanan. Kemudian ada beberapa juga dari masyarakat yang langsung saya wawancarai. Dari situ saya bisa mengetahui lebih jauh, lebih dalam bahwa memang terdapat penyelewengan di situ. Last slide. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching and see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.